Hello everyone, I'm Nurlusin Tayani. In this video, I would like to interpret the video from YouTube entitled The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation by Dr. Devra Davis. Okay, let's start it. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. Terima kasih banyak kepada Dean Mario. Saya merasa sangat terhormat berdiri di sini. Ini merupakan hak yang istimewa untuk melihat Anda semua. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. When we talk about truth, Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas besar ini yang mempunyai tradisi diskusi yang terbuka dan demokrasi, serta saya melihat ke depan untuk berterus terang tentang percakapan yang penuh seperti yang kita katakan pada dunia diplomatik. Karena sebuah permasalahan, saya akan berbicara dengan Anda tentang tidak ada satupun kebenaran dari kebenaran tertentu yang berhubungan dengan satu poin kebenaran di dunia yang datar. truth in science, of course, it's always relative. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam dunia ilmu pengetahuan itu selalu berkaitan. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Tetapi sekarang lebih dari 6 miliar telepon di dunia ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. You've mentioned some of my career. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar mengantisipasi bentuk dari internet, dan kita perlu untuk mengakui bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan publik dan efek lingkungan dari bentuk radiasi ini. Secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa pekerjaan saya. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, we used to have smoke on airplanes. Saya tidak akan melewati detail-detail kecil ini, tetapi saya akan mengatakan pada Anda mungkin hal terpenting yang telah saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini yang bahkan cukup dewasa untuk mengingat hal itu. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Tetapi dulu pernah ada asap di pesawat, orang-orang bisa mengisap rokok tembakau di pesawat, dan saya terlibat sebagai peneliti muda di dalam kepanitiaan yang sebenarnya mereview data dan menyarankan bahwa seharusnya tidak merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions. Anda mungkin terkejut untuk mendengarnya, bahkan mungkin bertanya kepada peneliti pada waktu itu. Tetapi itu sudah berlalu, dan ketika saya melihat pada apa yang kita tahu sekarang tentang radiasi handphone, saya melihat sebagai kemiripan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang muncul tentang kebenaran dari tembakau di pesawat, dan faktanya mereka secara logis mempertanyakan hal yang kita tidak tahu. Be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality... Ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi radiasi handphone sekarang tanpa adanya keraguan. Is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, tetapi kenyataannya tidak ada yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dan dengan pengecualian dari beberapa peneliti di sini dan dimanapun.
very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Sangat sedikit penelitian baru yang sedang dilakukan di bidang ini sehingga itu menjadi sebuah kesenangan untuk berada di sini karena Australia sedang memimpin penelitian pada bidang teknik listrik dan itu diaplikasikan pada pengobatan. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, Melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di sekitar dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika, dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkenal dunia dalam ilmu pengetahuan dan ketika pertama kali saya berpikir akan menjadi sesuatu yang salah dengan handphone. I actually owned 3 phones at the time. Saya sebenarnya memiliki 3 handphone pada saat itu. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what was important in science. Saya memiliki 2 sekarang, dan semua orang harus berhemat sedikit, dan saya tidak bisa mempercayai ada masalah, dan saya berpikir jika ada masalah, saya akan tahu tentang itu karena tentu saya tahu semua hal penting tentang ilmu pengetahuan. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Namun saya salah. Faktanya saya menyukai bahwa saya bisa menelpon orang atau mungkin mengirimkan mereka pesan dan mengharapkan jawaban dalam beberapa jam sehari dan menemukan itu sebagai sebuah kesenangan di awal, dan ketika seseorang berkata pada saya itu menjadi masalah pada kesehatan kita. If there was a problem, I'd know about it. Dan saya berkata, oh jangan konyol, jika ada masalah aku sudah tahu tentang itu. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Namun, saya salah. Dan apa yang sekarang saya tahu adalah informasi itu sedang dikirim ke orang-orang secara teratur untuk memberikan mereka informasi yang aman. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Saya akan bertanya pada Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat seberapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? Sekarang saya berasumsi Anda tidak mematikannya, sehingga untuk siapapun yang memiliki handphone iPhone tidak akan mengangkat tangan. I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Saya meminta Anda untuk berbagi dengan rekan Anda, jadi tolong buka pengaturan pada handphone Anda sekarang. Tolong luangkan waktu sebentar dan mengangguk ketika Anda sudah menemukannya. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right. Baiklah, dan persiapkan untuk berbagi. Buka pengaturan di handphone. Di sana baik-baik saja sekarang. Buka pengaturan, cari centang. Maaf, Anda harus pergi ke umum dulu. Ada masalah di sini. Saya perlu untuk pergi ke umum. Right? Under general, under settings. Then go to about.
which is at the top. You got that? Baiklah, di bawah umum, di bawah pengaturan, kemudian pindahkan ke atas. Dapat? There? About? Yes? Okay. Now you have to scroll down to something you don't normally see, called legal. You got to legal? Sekarang kamu perlu menurunkan ke bawah untuk sesuatu yang jarang kamu lihat. Namanya legal. Anda perlu legal. All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later. Baiklah, sekarang klik pada bagian RF. Sekarang kamu bisa, sekarang Anda bisa baca itu nanti. But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. And by the way, the iPhone does it, I happen to... Tetapi pada dasarnya, mengatakan pada Anda bahwa Anda harus mengetahui bahwa Anda tidak bisa menyimpan handphone secara langsung di sebelah badan Anda tanpa melewati pedoman paparan yang telah diuji, dan ngomong-ngomong iPhone sudah melakukannya. Know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. Kebetulan saya tahu bagaimana untuk menemukannya di iPhone. Saya hanya belajar dari sistem Android saya. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many... Tetapi semua handphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan menyimpan handphone di kantong Anda atau Anda akan melalui pedoman paparan yang telah diuji. Okay everyone, that's all about the interpretation about the video. Thanks for watching and bye-bye.